hanya 2. Ada Tigreal 1, ada Baras juga yang pastinya bakal sustain, dan 1 jungler terakhir Nathan. ternyata. Wow. Nathan. Tidak ada Bruno kali ini, tapi digantikan dengan adanya Nathan. Tapi Nathan, ini memang udah lebih baik sih menurut aku daripada Bruno, karena tidak ada tidak ada skill dash datang dari arah Nathan, sehingga PoVUC ini Demonic Force-nya bakal lebih sulit untuk di-trigger, Pak Pulung. Yap. Tapi setidaknya ini pun akan menjadi sebuah aksi yang sangat-sangat baik apabila dia bisa memanfaatkan dari Hans itu sendiri, dari Nathan itu sendiri ya. Walaupun untuk escapability yang dia miliki juga tidak terlalu ada. Mungkin ada sedikit dash lah yang bisa dia miliki gitu dengan super potion. Tapi Alter Ego Esports, satu hero terakhirnya nih. Siapakah roamernya? Roamernya Natalia. Iya. Natalia. Leo Murphy akan bermain Natalia. Sudah lama sekali kita tidak melihat bagaimana Leo Murphy bermain Natalia. Serius. Ini dia. Wow. Keluar beneran Om Wawa unik hero-nya akhirnya kan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Wow. Iya. Ini harusnya akan sangat-sangat mengerikan sekali bagaimana nantinya was-was tingkat awareness yang harus dimiliki oleh pemain dari Kickfam harus lebih ditingkatkan lagi, di mana ada Natalia yang menghilang. Di saat Natalia muncul itu akan sangat-sangat berbahaya sekali. Dan ini dia game ketiga kita teman-teman, antara Alter Ego Esports versus Kickfam ID. Jadi buat kalian banjirin lagi kolom komen kita dengan dukungan-dukungan yang bisa kalian berikan terhadap kedua tim ini, dan juga kepada seluruh player ataupun staff dan kru yang bertugas untuk menjalankan MPL ID season yang ke-8. Kalau begitu, game ketiga Land of Dawn kita datang Natalia dan juga Muawa. Yap, ini dia Land of Dawn. Langsung aja kita melihat di game kita yang terakhir, di mana kali ini dari kedua belah tim pastinya lebih berhati-hati lagi dalam menentukan langkahnya, karena ini merupakan game penentuan. Dan Leo Murphy, lihat dia dengan Natalia pastinya bakal agresif banget, cocok banget dengan gameplaynya seorang Leo Murphy, Pak Pulung. Yap, Leo Murphy pun masih mundur aja, dia masih menahan. Mencoba untuk memberikan sedikit damage-nya. Dia menghilang lagi, dia hanya menunjukkan bagaimana intensitas yang dia milikin. Dan juga ini udah pasti bisa membuat was-was pemain dari Kickfam ID Natalia. Yap, was-was karena sudah ada Dehan yang bisa membuat dari Leo Murphy nantinya bakal bisa menculik pergerakan dari Kickfam. Sementara itu lihat, kali ini Leo Murphy dikepung dengan adanya Hans yang langsung menyicil keberadaan dari Leo Murphy. Dan first blood, ternyata Natalia terlalu bandel mainnya ke arah tetangga. Akhirnya dia harus disuruh pulang lagi. Dilakukan punishment kali ini di menit yang pertama, Pak Pulung. Terlalu bernafsu tadi sepertinya untuk bisa memberikan sedikit poke damage ataupun ya membuat colekan-colekan sedikit, tapi ternyata malah posisinya yang ketahuan dan dia pun langsung dihilangkan begitu aja. Yes, itu dia, skillnya udah menghilang, dia beneran menghilang dari Land of Dawn ternyata. Dan kita akan melihat sebentar lagi nih Turtle yang akan hadir di tengah-tengah Land of Dawn, dan Leo Murphy masih melakukan patrolinya. Dia terus-terusan melakukan pengecekan ke arah yang teman-teman yang dimiliki oleh Geekfam nih. Posisinya selalu dipantau oleh Leo Murphy, Pak Pulung. Yap, Daudila pun mundur lagi ke bagian belakang. Masih ada Salman yang memberikan backupan di bagian depan. Ada Hans masih dalam rumputan. Sementara untuk di atas ada sebuah aksi sergapan yang dilakukan oleh dua pemain dari Alter Ego Esports. Mereka mengamankan satu F minion, ada satu monster jungle. Tapi turtle-nya cukup terbuka bebas. Bisakah dari Kickfam ID mengamankan turtle yang pertama ini? Karena untuk Pai sendiri dia akan langsung lompat ke bagian depan juga memberikan damage langsung ke arah Hans ya. Bisakah untuk Pai bertahan karena sedikit lagi HP-nya? Dia lompat tapi tidak ke arah Hans. Sementara itu untuk Hans yang masih bisa bertahan di bagian belakang, walaupun dari turtle-nya enggak menjadi milik dari Hans dan juga Hans yang pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Begitu banyaknya hero ini dimiliki oleh Kickfam ID pun menghilang dan menghilang Talia. Yap, menghilang kali ini, dua dibalaskan dua untuk di menit yang kedua pula, dimana turtle-nya akhirnya berhasil untuk diamankan oleh Sally Boy, dan otomatis ini membuat dari Alter Ego mengungguli dari sedikit network yang dimiliki sekarang. Sementara Nathan masih fokus untuk mengamankan pundi-pundi goldnya, karena seorang hero Nathan, dia seperti Cloud, dia butuh banget power spike, dia butuh banget untuk mengamankan item-item terlebih dahulu agar dia lebih sakit lagi. Tapi Pai sudah mulai menyicil keberadaan dari Renvi, menzoning out balik setelah dia melakukan clearing wave minion dari seorang Renvi-nya. Dan Assassin Instinct kali ini, Pak Pulung, Leo Murphy. Yap,
Karena Leo Murphy pun masih bersembunyi, masih santai aja. Renvi sumpah ini bener-bener dia ngeri banget untuk maju ke bagian depan nih Beatrix-nya nih. Ayo, ayo, ayo. Masalahnya di saat Natanya hadir bisa jadi Hiromu akan berakhir. Itulah yang akan bisa dilakukan oleh Leo Murphy nantinya nih Thalia. Iya, itu dia adalah kemungkinannya. Tapi kali ini sudah dilihat adanya perpecahan perang. Karena kali ini dari Celiboy-nya berusaha untuk mendapatkan crab dan bahkan berhasil untuk mencuri satu buah crab. Sementara dari Leo Murphy dia udah ketahuan keberadaannya dan harus balik lagi. Untungnya di sana juga sudah ada yang siap untuk membackup keberadaan dari Leo Murphy. Leo Murphy harus hati-hati kali ini menggunakan assassin dulu. Yep, udah berhasil untuk memberikan colek-colekan dan juga beberapa damage tadi yang berhasil dihantarkan juga menuju ke arah Parsianya. Tapi dari Hayabusa masih melakukan farmingan, masih berpindah dari satu titik ke titik yang berbeda juga. Ada 1, 2, 3, 4 hero di area top lane. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung terhadap satu shield turretnya. Udah ada lagi langsung aja impulse langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi tampusnya udah gak kuat lagi menahan banyak damage. Karena ada Shadow Kill langsung masuk ke dalam tubuh dari Salman. Salmannya masih bisa bertahan berada di dalam rumputan. Tapi untuk Celiboy-nya masih mengeluarkan Phantom Shuriken dan juga basic attack-nya. Lompatin kepalanya langsung menghilang begitu saja. Sementara Salmannya pun masih bisa pulang. Ada 2 hero dari Geekfam ID yang udah harus menuju ke base-nya lagi Om Wawa. Iya, tapi lihat bagaimana Adam juga dia cukup bebas banget untuk mendapatkan satu buah purple buff Pak Pulung tadi. Dan ya, Geekfam di sini mereka punya 2 hero yang bisa tanky di bagian depan sambil menunggu untuk second damage dealer mereka ya dengan hanya Beatrix, Parsia melengkapi item damage-nya. Jadi yang perlu diwaspadai oleh Geekfam adalah mereka harus menemukan Leo Murphy dengan cepat. Kalau enggak, hal seperti ini akan terjadi Pak Pulung. Ia berhasil mendapatkan satu player walaupun itu harus dibayar dengan turtle yang berhasil diambil oleh pemain Geekfam. Dan juga untuk kali ini ternyata WO-nya udah berhasil langsung diamankan oleh Renvi. Berhasil kabur ke bagian belakang juga untuk Hayabusanya. Tapi Renvi bisa lepas dari cengkraman Leo Murphy. Karena Leo Murphy pun langsung pergi lagi ke arah yang berbeda. Karena dia harus menghilang untuk bisa selamat dari area tersebut. Disedot sama Impulsion. Renvi-nya menembak dengan sniper. Tapi Leo Murphy sejauh ini akhirnya masih bisa selamat. Tapi tidak dengan Renvi karena 1 hit lagi. 1 hit terakhir. Masih bisa selamat Om Wawa. Oh wow, 1 pixel HP yang terakhir tadi. Dan Renvi masih bisa mundur ke belakang karena memang untuk range dari Malphite Terror yang nggak sampai ke arah dari sana juga. Sementara untuk di bottom lane-nya di sini ada bersama dengan Hans akan bekerja sama juga kedua hero yang bisa kita kategorikan harus di cover habis-habisan untuk Adam. Masih ada Salman di dalam Bash, jadi untuk bottom lane-nya akankah coba untuk didapatkan kali ini untuk di Geekfam sendiri Pak Pulung? Yap, dan Renvi-nya pun masih bisa bertahan sejauh ini. Pedro Estrel langsung dikeluarkan, tapi Leo Murphy mencoba menggocek dari bagian belakang. Berhasil muncul again and again di saat Nataku hadir. Disitulah nyawa Hiromu berakhir. Hilang sudah freeze-nya menggunakan Parsia nih Om Wawa. Dan pertarungan masih terus berlanjut. Leo Murphy masih ingin lebih. Dia berputar-putar, dia menggocek-gocek, melihat dari kejauhan. Tapi Salman yang gak bisa melihat diri ataupun kehadiran dari Natanya. Bahkan dari Pai hampir aja kena tampolan, tapi tidak. Masih bisa selamat. Karena sekarang untuk hardnya sendiri masih bisa menghilangkan satu wave minion di bagian tengah. Ada purple buff yang udah mulai nongol juga. Tapi untuk Leo Murphy kehadirannya udah ketahuan ditembak dengan satu sniper. Untungnya dia masih bisa selamat. Dia masih bisa kabur ke arah yang berbeda. Tapi purple buffnya Pai, akankah dia masuk ke dalam dan juga untuk memberikan gangguan? Tapi ternyata tidak. Karena 3 player dari Geek pun berhasil untuk mengamankan langsung ke arah purple buff tersebut. Hunter Strike menjadi milik dari Celiboy. Lightning Ranchan menjadi milik dari Pai. Ini akan menjadi tambahan damage lagi yang sangat-sangat menyakitkan. Namun di bagian bawah kita lihat udah ada Turtle Camp by Living by Mandiri bersiap untuk langsung melakukan setup ulang lagi kah? Karena beberapa player yang dimiliki oleh Geekfam dan juga Alter Ego Esport, mereka semua udah siap untuk melakukan setup tersebut. Natanya datang dari bawah, Adamnya berusaha untuk mengganggu keadaan dari Celiboy. Ada Salman juga di bagian tengah. Ninonya mencoba untuk langsung memberikan gangguan terhadap Adamnya. Adamnya mulai digerus habis-habisan. Ada Teton Aswell kami langsung dikeluarkan begitu aja. Masih bisa bertahan. Ada flicker tapi langsung diserang habis-habisan. Pedastel di bagian belakang berguna untuk bisa memberikan backupan damage terhadap beberapa playernya yang ada di bagian depan. Tapi Alter Ego Esport langsung mundur. Dan juga Nathannya di bawah. Again and again. Langsung menghilang begitu aja nih Thalia. Yap, terculik Nathan
kesulitan di area top lane. Ternyata kali ini dari Geek Fam sudah kehilangan satu buah jungle-nya, di mana tadi Sacred Hammer juga belum berhasil untuk menumbangkan keberadaan dari Neno. Tapi sementara itu, lihat Leo Murphy hampir saja bisa mempick up seorang freeze, tapi langsung ada Salman di situ. Nggak mau terlalu overcommit juga datang dari arah Natalia. Dia harus kembali lagi untuk men-set up posisinya. Sementara aku mau ngingetin, jangan lupa vote momen game favorit kalian di snack video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Langsung aja jangan lupa di-download ya teman-teman. Dan kita back to the game nih Pak Pulung. Sudah ada purple buff yang kali ini dicuri apa diamankan tuh oleh Hans? Diamankan ya tadi masih bisa? Kayaknya deh, ini mana. Oh iya, Masih bisa diambil, diamankan oleh Diaman, Hans ya nih diaman, tadi. diaman ya. Oke. Dan untuk item build-nya juga Hans akan menuju ke Blade of Despair bersama dengan Beatrix-nya yang kita nantikan untuk Blade of Despair juga ketika 2 item damage ini jadi akan menjadi momen untuk Geek Fam. Mereka punya power spike dari segi damage-nya, tapi untuk defense-nya mereka harus mencari ini Leo Murphy-nya lagi ada di mana sekarang gitu loh. Karena Leo Murphy juga udah dapetin heptasis. Dia sakit banget ketika sedang melakukan satu buah backstep ke arah pemain-pemain dari Geek Fam sendiri, Pak Pulung. Iya loh, belum lagi dengan movement speed yang dia tambahkan lewat sepatunya juga udah kencang banget ini larinya. Dia bisa melakukan rotasi kemanapun dia mau. Dan sekarang sepertinya akan langsung mengarah ke BOD ya. Boleh-boleh nih, sekali nongol digaruk sobek lagi tuh. Ya ampun, Leo Murphy-nya pun pergi lagi. Adamnya mencoba untuk maju ke depan sendirian, mengganggu dan juga mencari informasi agar bisa mendapatkan kabar dan juga disampaikan ke teman-temannya di Italia. Yap, tapi dari Alter Ego juga mereka nggak mau bermain terlalu jauh dari arah mid lane. Karena sebentar lagi kita akan melihat adanya Lord yang akan hadir kurang lebih 20 detik lagi. Dan Lord kali ini bisa banget untuk diamankan oleh Alter Ego Esport. Mengingat perbedaan network yang cukup signifikan jauh. Berbeda 6.000, tapi kali ini Renvi sudah mendapatkan Blade of Despair-nya. Nah ini hati-hati, snipernya bakal pedes banget. Begitu pula dengan ada Danny Biru. Dan lihat, Renvi kali ini sudah mulai memantau keberadaan dari seorang Sally Boy, Pak Pulung. Iya, udah ada lagi pergerakan dari Lordnya. Lordnya udah muncul, ini dia dari Living Boy Mandiri. Kamera kita udah kita persiapkan, bersiap untuk langsung siapakah yang akan melakukan setup terlebih dahulu. Leo Murphy mundur ke bagian belakang. Ada Adamnya dilepen terlebih dahulu. Painya melihat dari kejauhan, halo, welcome to match, tapi ternyata tidak. Karena Leo Murphy malah ketahuan, shutdown aja pun langsung dilakukan. Tertembak punggungnya, menghilang sudah satu player dari Alter Ego bawah. Iya, itu dia tadi yang kita nantikan bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan Leo Murphy yang memang harus dicari. Dan kalau Leo Murphy sudah tumbang, ini akan membuat hati pemain dari Geek Fam cukup tenang. Karena mereka tahu banget tidak akan ada yang bisa ngagetin lagi, Pak Pulung. Ya benar juga pergerakan dari Parsha ataupun dari Patricknya berserta dengan Nathan ini akan sangat-sangat free sekali. Mereka bisa melakukan pergerakan manapun, mereka tidak takut juga sendirian. Karena sekarang untuk entropinya juga dikeluarkan, super potion dikeluarkan. Sementara itu Pai di bagian yang berbeda juga hampir aja ditelan, tapi dia masih berhasil untuk lompat ke bagian belakang. Udah ada Parsha juga yang langsung menjadi korban. Udah ada lagi Nathan yang gak kuat menampaknya, damage langsung dikeluarkan begitu aja, triple kill from Pai. Looking for Maniac, akankah dia berhasil untuk mewujudkan cita-citanya? Karena sekarang shadow killnya langsung aja dibalaskan dengan WWN. Ada flameshot lagi di bagian belakang. Harsley tapi gagal untuk bisa mendapatkan Maniac. Shutdown pun langsung tercipta. Pai-nya pun menghilang. Hanya menyisakan Renvi seorang diri. Mereka sepertinya terfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah tertaran. Sebelum mereka nantinya akan pergi ke arah Lord. Ataukah ini akan menjadi one strike push terhadap best dari Geek Fam Italia. Iya, tapi kali ini sudah hadir juga kembali Freeze bersama dengan adanya Salman. Bisa untuk menahan sedikit gempuran high ground defense dari Alter Ego Esport. Tapi sementara itu Sally Boy masih sibuk untuk mengamankan purple buff-nya. Dia benar-benar ingin mencoba untuk menginvasi semua jungle yang dimiliki oleh Geek Fam. Tapi sementara waktu sudah ada Lord nih yang masih nganggur. Tapi belum dimulai oleh Alter Ego. Akankah menunggu untuk Lord Enhance kali ini? Tapi Leo Murphy sudah ketahuan keberadaan dengan ada sniper. Renvi sakit banget, one hit hampir saja Leo Murphy berhasil ditumbangkan, tapi untungnya dia langsung sigap kembali ke arah belakang. Pak Pulung, tipis banget. Tertembak di bagian betis sebelah kiri tadi seperti Natalia, untung langsung dia ngacir dari area tersebut nih Talia ya. Karena damage-nya tadi ya ampun, itu bukan main lagi, tapi replaynya nih Om Wawa. Yap, sementara itu dari replay terjadi kita lihat tadi bagaimana pergerakan dari Pai yang begitu sangat baik dengan Demonic Force yang dia miliki, objektif banget. 3 player berhasil dia ambil dan juga terpisah begitu aja war yang ada. Series dimana tim fight. Baik.
Iya, Oke. dan bahkan kali ini kita sudah melihat Lord yang udah mulai ditarik dari arah teman-teman alter ego Adamnya. Udah mulai di zoning dengan ada satu buah semi umbrella dari seorang Kagura. Masih mencoba untuk membait aja, mencoba untuk menzoning satu sama lain. Tapi sementara itu Geek nampaknya cukup sulit untuk masuk ke arah alter ego yang sudah mengamankan Lordnya. Dan kali ini alter ego bisa untuk memantapkan lagi untuk mengamankan kemenangan di game yang ketiga. Karena ini Hibi tertarik di area tengah ini sudah hilang Pak Pulung. Iya, ini gimana ya? Kacang polong makan bakso nih. Lordnya dicolong sama alter ego go. Berarti kayak begitu tuh tadi tuh Talia ya. Ini akan sangat-sangat Iya. mengerikan sekali. Di mana best turretnya akan langsung segera diserang oleh pemain dari alter ego. Udah Rebusa mengantarkan wave minion di bagian atas. Federasi langsung aja menghilangkan. Tapi Lord untuk kali ini tidak terlalu kuat. Sementara itu untuk Rebusa menyerahkan Shadow masih bisa mundur ke bagian belakang. Udilnya pun hanya melemparkan sedikit demi sedikit dari paingan dia milikin. Udah ada Nino juga di bagian bawah. Quad Shadow, Phantom Shuriken masih bisa menggocek aja. Dan juga menunjukkan eksistensi dari Hayabusanya nih Talia. Iya, masih bisa membuying time dan juga mempertahankan high ground defense-nya dari Geek Fam karena berbekal dengan adanya Feather Strike yang dimiliki oleh Freeze dan juga Renvi yang nih biru positionnya sakit banget. Tapi sementara itu lihat bagaimana dari alter ego nampaknya bakal komit ke arah bottom lane-nya, tapi tidak ada wave minion yang mendukung karena dengan cepatnya di clear oleh teman-teman dari Geek Fam. Lagi-lagi Feather Strike dilontarkan untuk meng-clear semua minion yang ada, tapi Sally Boy di sisi lain berusaha untuk masuk juga dan bisa kembali lagi dengan adanya satu buah Quad Shadow. Hampir saja Sally Boy bisa terculik, tapi dia masih dengan lincahnya kembali ke arah belakang. Dan Lightning Turn Chen kali ini dari Udil sudah dikantongi Pak Pulung. Yep, ini mereka ngejagain banget loh Talia dari luar. Iya. Gak boleh ada satu pemain pun yang bisa keluar dari pekarangan rumahnya. Keluar selangkah dari Dikandangin. inhibitor turret. Ini akan menjadi sebuah malapetaka bagi Geek Fam ID. Langsung ditampol begitu aja, terkena di bagian buntut dari Adamnya. Natalia menjaga di bagian atas, ada wave minion yang dibiarkan. Mencoba untuk memancing sepertinya pemain dari Geek Fam untuk bisa clear terhadap wave tersebut. Lalu akan dihajar habis-habisan nih Talia. Yes, dan kali ini kita melihat ada ya real time win probability by Samsung Galaxy A series di mana 67% kali ini sudah dikantongi oleh alter ego. Walaupun 67% ini masih probability, tapi masih banyak juga kesempatan bagi Geek Fam untuk mencari momentum karena sejauh ini Geek Fam masih cukup bisa untuk mempertahankan high ground defense-nya. Dia nge-clear minionnya cukup cepat dengan adanya Beatrix dan juga seorang Parsha Pak Pulung. Yap, dan juga kita harus ingat, ada Natalia yang menjadi korban. Berarti pemain dari Geek Fam mereka berlima jauh lebih banyak hanya saja. Untuk Barasnya pun harus menjadi korban begitu ya. Dengan 4 player yang udah ready dari masing-masing tim. Akankah mereka melakukan fight sesaat lagi? Karena hanya saling pandang-pandangan aja nih dari jauh Talia. Iya, saling pandang-pandangan aja, nggak mau terlalu overcommit karena dari alter ego kali ini nampaknya ingin bermain hati-hati. Mereka nggak mau sampai terjadi satu buah minor mistake. Tapi kali ini Minion sudah langsung masuk ke arah top lane-nya dan Sally Boy langsung fokus untuk mengamankan turretnya. Tapi gagal karena wave minionnya sudah berhasil di-clear terlebih dahulu dengan ada Feather Strike yang di-pop up oleh seorang Parsha. Dan lagi-lagi Geek Fam masih berhasil untuk membuying time dan membuat kita ke arah late game lagi. Dan kali ini sudah memasuki menit ke-16 bahkan Pak Pulung. Yap, 35 detikan lagi Lordnya pun akan bisa langsung hadir dan juga langsung dimanfaatkan oleh kedua tim. Tapi kita lihat aja itemnya udah terlihat nih Om Wawa. Oke, Iya, dengan sebagaimana item-item kita tahu yang memang udah Geek ready Fam-nya pun. bisa nge-defense ya sampai dengan sekarang. Yap, oke. Nah itu ya ada BOD, Malefic Roar, lalu Endless Battle, Hunter Strike, dan War X beserta dengan momen speed tambahan yang langsung diamankan oleh Hayabusanya nih. Nih kita lihat aja bagaimana Pai menjaga perimeter agar tidak ada pemain-pemain yang dimiliki oleh Geek Fam bisa melewati dirinya. Lordnya pun udah hadir, mereka siap untuk melakukan kontes terhadap Lord tersebut. Siapakah yang akan maju untuk dan juga bisa melakukan fight terhadap Lord tersebut nih Talia?
Yes, dan bahkan lihat kali ini dari Kaguranya dengan adanya berbekal Genius One dan juga combo Divine Glaive, ini nggak heran bahwa Yinang Overton dan juga Semi Umbrella dari seorang Kagura, damage penetrasi magicnya bakal masuk banget even ke arah Adam maupun Salman. Tapi sementara itu ini kita makin ke arah late game dan otomatis kalau makin ngedrag ke arah late game, Geek Fam bisa untuk menyamakan dari posisi itemnya sama-sama full dan nantinya ini kita akan melihat aja bagaimana setup dari masing-masing timnya. Tapi kali ini Lord sudah dimulai aja oleh seorang Nino, dicolek-colek dikit, tapi akankah ini debate atau justru bakal menjadi komitmen bagi Alter Ego untuk mengamankan Lord yang kali ini, karena sudah ada Adam juga yang memantau pergerakan Nino yang sudah lagi mengamankan Lordnya, Pak Pulung. Yap, masih gagal untuk bisa maju ke bagian depan. Sementara untuk Ninonya memberanikan diri dengan tamusnya, dia maju ke bagian depan. Freeze-nya dikejar habis-habisan, segi lagi Happy tersisa, tapi masih ada Winter Tension dan ujung-ujungnya Fire Free untuk Freeze-nya pun udah gak kuat lagi menampaknya. Damage-nya langsung dikeluarkan begitu aja juga. 4 player lainnya hanya mensisakan Salman seorang diri dan mendadak ada wipe out yang tercipta. Again and again, bermain all out dan berujung wipe out. Alter Ego Esports mendapatkan kemenangan di match ini dan juga memastikan timnya berada di babak playoff MPLI di season yang ke-8. Talia. Alter Ego Esports walaupun mereka kehilangan 1 poin gamenya, tapi lagi-lagi win rate 100%, match mereka belum terpecahkan sejauh ini. Dan bahkan tadi kita melihat bagaimana performa dari Alter Ego di game yang ketiga. Dia benar-benar sabar banget, gak mau terlalu terburu-buru, dia ngekandangin dan lebih fokus untuk menunggu adanya Lord. Dan bahkan tanpa adanya Lord pun mereka berhasil mengamankan wipe out dan 2-1 untuk Alter Ego.